Halo, halo Wasil. Halo. Halo bro, udah lama gak ketemu ya. Kita ketemu lagi di Design One on One. Kali ini kita mau sharing sama Ahmad Wasil atau Wasil atau gue panggil biasanya ya Bro Wasil. Sebagai background sedikit sih, Wasil ini kita dulu pernah kerja bareng di Singapura waktu di HomeAway ya. Terus gue sering banget impress sama skill UI sama UX-nya juga, terutama prototyping skill-nya juga. Terus kayaknya beliau ini senang banget sharing dan ngajar gitu ya, terutama ke desainer-desainer yang lebih junior, soal ya terutama UI dan prototyping, tapi juga ada beberapa kayak design thinking gitu. Jadi kalau teman-teman tahu di Instagram itu ada namanya akun Halo Designers ya. Nanti gue masukin deh di sini ya, sekalian promo. Nah di situ banyak di bawah, di bawah di atas. Di bawah di mana? Ya di situ tuh bahkan gue yang udah lama di desain ya, jadi belajar banyak lagi gitu. Akhirnya ternyata banyak yang gue nggak tahu juga sebenarnya di sharing-sharing di situ. Terus Wasil ini juga sering ngisi gitu sekarang akhir-akhir ini. Mungkin semenjak COVID jadi banyak waktu ya. Iya betul. Jadi COVID, banyak waktu ya. Buat ngisi seminar webinar kayak apa namanya? Webinar Framer 101 prototyping. Framer, ya. Iya, Framer, prototyping terus sederhana. Figma juga ya. Figma ya. Ya. Nah itu jadi kita intinya di Design 101 ini kan memang nyari orang-orang yang punya perspektif dan punya pengalaman yang ya nggak mesti harus kayak 20 tahun 10 tahun tapi ya punya impact gitu ke desain baik perusahaan ataupun community-nya. Dan gue lihat Wasil ini lebih berdampak ke ini sih, ke community di Indonesia terutama. Mungkin gitu. Mungkin sebelum mulai ke diskusinya, mungkin bisa dikenalin dulu Mas Wasil, Mas Bro Wasil, kira-kira background-nya apa, terus sekarang kerjaannya apa gitu. Apa ya, background, halo teman-teman semua, pendengar setia Design One on One. Gue bingung mau ngasih tahu background gue. Lo lebih cocok jadi hostnya depan. Gue pendengar setianya, serius. Gue udah dengerin semuanya. Dan menurut gue bagus-bagus. Makasih banget. Ya, menurut gue website bagus-bagus. Makanya gue juga senang bisa diajak ngobrol sama Mas Sigit di sini. Jadi gue bingung sih mau ngobrol background gue. Jatuhnya waktu dua kuliah juga, gue kuliahnya teknik geodesi biomatika di ITB. S1-nya, S2 juga sama, jurusannya sama. Gue juga jadi engineer, namanya GIS engineer. Geographic Information System. Ya. Cuman kecintaan gue tentang desain melewati itu dari zaman SMA. Dari SMP sesungguhnya ya, cuman mungkin salah satunya dari awalnya dari ngelihat kakak yang suka mainin Corel zaman dulu, bro. Mungkin lu juga gak tahu ini ya. Zaman gue tuh kecil juga SMP SMA, kakak gue tuh udah ngulik-ngulik kayak Corel zaman dulu ya. Photoshop mungkin Photoshop zaman dulu banget gitu ada. Kayak mungkin Photoshop 7 atau 6 gitu, yang mana komputer juga masih berat. Gue ngeliat kakak gue tuh kayak ngulik-ngulik, gue nggak tahu ngapain ya. Temen kan kakak gue memang suka gambar, dari dulu gambar gitu. Ya setelah itu menggunakan komputer gue ngeliat-ngeliat doang, gue nggak ngerjain. Pada saat SMA gue cobain bikin poster. Waktu SMA kan setiap kelas pasti ada baju masing-masing ya bro, jaket gitu. Ya gue giliran yang ngebuat itulah gitu. Jadi kecimpung di dunia graphic design semenjak dulu. Di SMA, di SMA 3, eskulnya juga eskul IT berhubungan dengan komputer. Jadi gue terekspos banyak di bidang desain. Salah satu kecintaannya dari kakak gue itu sendiri. Dari yang mana kakak gue jadi mentor terbesar sih dalam hidup gue sekarang, sampai jadi disebutnya product design ya, yang ngerjain UI dan UX. Itu juga kayaknya dibantu sama si kakak gue ini. Nah setelah itu, setelah lulus kuliah S2, gue tuh
ini bro kerja ya di Bandung, setelah itu di Jakarta di Esri. Nah gue mikir ini project-project yang mereka lakukan dengan pemerintah tuh nilainya besar-besar, tapi kok websitenya kok kayak tidak user friendly gitu ya. Kayaknya gue bisa gitu, gue bisa melakukan sesuatu lebih baik daripada itu. Gregetan gitu, gue ingin kayak benerin desainnya. Sehingga ya gue mulai belajar front end di situ. Belajar front end, ngerjain front end sebagai freelance. Habis itu juga nge-freelance. Dari situ mulai deh kayaknya front end juga desainnya kurang menarik. Gue coba lagi untuk menggali kecintaan gue tentang desain. Ya udah gue jadinya UI dan UX designer gitu ya kali ya. Zaman dulu mungkin belum begitu saklek, tapi ya Terus, itulah istilahnya. Kalau Corel kan dulu lebih kayak print design atau graphic design gitu ya. Ya. Terus transisinya ke UX tuh kan juga cukup panjang ya. Jadi apa mulainya Ya, dari front end itu ya baru ke UX gitu. Betul. Yeah. Zaman waktu ada Corel gue nggak pikiran apa itu UI atau UX, belum ada ya. Kayaknya belum muncul juga istilah itu. Kakak gue juga belum muncul. Yang gue tahu sih kakak gue memulai untuk ngerjain interface tuh ketika gue kuliah. Gue ngelihat dia tuh kayak ngedesain aplikasi iPhone waktu dulu, yang mana gila pakai Photoshop zaman dulu, nggak pernah ada orang yang kayak gitu. Gue ngeliat dia ngerjain apa gitu, dan ya menarik, jadinya gue cobain aja awalnya, cuman dari situ. Dari ya lebih mendalam lagi pada saat jadi front end engineer, karena gue belajar untuk ngebuat si websitenya itu sendiri dalam HTML, CSS, JS. Gue juga paham jadi cara ngedesainnya itu gimana sih pada saat ngedevelop itu kan. Jadi sedikit paham tentang mindsetnya si developer ketika mereka mengimplementasikan desain. Jadi kita semakin terbantu lah gitu pada saat itu waktu di Esri ya? Pada saat di Esri ya. Terus menurut lo ada perbedaan nggak antara graphic design sama UX design waktu itu? Ada sih bro, iya ada. Pada saat itu menurut gue perbedaan terbesarnya adalah di problem solving ya. Kalau graphic design mungkin memang sama-sama menyampaikan, mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan melalui visual gitu ya. Graphic design kan intinya adalah mengkomunikasikan pesannya. Dapat nggak orang yang melihat itu menangkap pesan yang kita ingin sampaikan. Kalau si UX itu menurutku ada masalah gitu yang ingin dipecahkan di situ, yang melibatkan unsur manusia, interaksi manusia di dalamnya, sehingga kita pun harus menggali gitu dari sisi itu. Kalau graphic design mungkin kita nggak begitu banyak untuk melakukan research ya, untuk mendesain poster, mendesain apparel dan sebagainya. Kalau UX kan kita harus paham dulu ini tuh sebenarnya masalahnya apa sih gitu kan. Kita juga harus nanyain beneran nggak sih masalahnya sama dengan yang ada di pikiran kita, dan juga mengevalidasi ya solusi kita tuh beneran solusi yang terbaiknya bagi si teman-teman usernya itu. Itu sih menurut gue perbedaan terbesarnya bro. Oke. Terus kalau sekarang ditarik lagi, bukan ditarik ya, mungkinnya dilihat lagi kayak karirnya sekarang versus yang zaman dulu kan. Sekarang benar-benar lo udah fokus di UX banget, dan yang sekarang lo kerjain itu travel ya, travel technology ya, apa? Travel stop ya. Terus kira-kira lo melihat ke belakang apa sih perbedaannya UX yang dulu sama yang sekarang? Mungkin bisa dilihat dari sisi skill development lo juga, bisa juga dilihat dari kayak mungkin dari lihat produknya juga atau demand-nya gimana? UX yang dulu sama UX yang sekarang ya bro. Oh iya. UX dulu sama UX sekarang tuh menurut gue yang sekarang tuh lebih diverse ya. Ternyata dulu tuh ya kita ngomong UX designer yang sesungguhnya mengerjakan UI juga gitu. Tapi sekarang ternyata makin spesifik gitu, makin bisa dibagi-bagi, makin fragmented si job roles-nya, sehingga kita bisa dengar ada yang namanya design technologies atau UX engineer gitu kan, ada interaction designer sendiri, ada UX researcher, bahkan dalam UX researcher department pun bisa dibagi-bagi lagi, ada ethnographer gitu ya, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Sehingga menurutku
hasanah ilmunya bisa lebih luas, kita dapat insight dan ilmu, input lebih banyak gitu ya. Bagus menurut gue dalam sisi industrinya, jadi lebih beragam, dan kita juga apa ya, dapat banyak perspektif di situ di dalamnya. Kalau dulu sih kayaknya karena baru mulai sih, menurut gue juga ini sampai sekarang juga sih industrinya masih belum begitu dewasa, tapi mulai masuk ke sana gitu menurut gue. Gitu sih. Oke. Gitu, Terus kita nyambungin lagi ke ini nih, apa, community, design community gitu ya. Lo lihat kayak, kalau lihat dari sejarah lo belajar UX kan itu nggak ada sama sekali dari ini ya, dari pendidikan formal gitu ya. Dari pendidikan formal, betul. Ya, jadi lo benar-benar kayak on the job gitu, terus nyoba-nyobain gitu. Dan mungkin dulu resources-nya belum banyak gitu ya. Nah, apakah kemudian ini yang jadi motivasi lo gitu? Ini asumsi gue, lo jadi motivasi lo untuk bikin kayak community yang belajar bersama ini, untuk supaya anak-anak yang mungkin aspirasinya jadi di UX designer, atau mungkin yang sekarang udah jadi UX designer tapi ingin improve the skill gitu, bisa belajar sendiri lagi gitu. Karena mungkin lihat apakah pain points-nya mereka nggak punya materi untuk belajar di luar sana gitu. Itu is very good question, bro. Jadi motivasinya, karena kondisinya sekarang udah berubah, bro. Zaman dulu bener kata lo tadi, sources-nya mungkin terbatas, belajarnya pun sulit dari mana gitu ya. Kalau misalkan mentor juga kan masih jarang gitu ya. Gue juga belum ketemu lo, gitu, belum ketemu yang lain. Cuma ada kakak gue di situ. Dan kakak gue juga kalau misalkan apa namanya nggak aktif proaktif juga dia nggak akan ngasih tahu dan sebagainya, jadi harus belajar sendiri. Jadi menurut gua beda kondisinya dari sekarang, bro. Sekarang tuh kita 8 tahun dari kondisi itu, gua ngelihat si materi sekarang udah lumayan banyak, jadi resources jadi belum melimpah, malah yang awalnya nggak ada jadi sekarang kebanyakan. Dan gimana challenge-nya sekarang bukan lagi mencari tapi memfilter, bro. Mengkurasi informasi sehingga tidak overwhelm. Dari mulai macam-macam, nggak cuma dari sisi materi belajaran, tapi jadi misalkan dari inspirasi praktis gitu ya, visual design. Itu inspirasinya udah berjubel sekarang. Kalau lihat itu banyak gitu kan. Tapi yang penting tuh adalah gimana caranya gue ngekurasi ini, lihat yang mana yang desain yang bagus dan yang enggak, gue turutin, gue ikutin di situ yang bagus gitu. Jangan sampai gue menyoto yang salah, nanti masuk ke aliran yang jauh-jauh lebih salah gitu. Ya kan, itu idenya. Gue ngeliat challenge-nya tuh rada berubah gitu sekarang dari dulu kekurangan, sekarang kelebihan, dan harus ada sistem filter dan kurasi. Salah satu motivasinya itu pada saat ngebuat si Halo Designer ini untuk nge-share proses desain dan juga resources yang dulu gue kerjain, yang gue alamin sendiri, sehingga teman-teman bisa lebih memiliki clarity dalam melakukan proses desainnya gitu. Kan pasti pada saat mulai belajar kan banyak pertanyaan ya, wah gini apa sih, apa itu? Idenya ketika gua ngelakuin itu, pertanyaan mereka bisa sedikit berkurang gitu. Tapi lo lihat apa sih namanya? Animonya ini ya, apa namanya, besar banget. Jadi kayak ada demand-nya gitu ya, besar banget ya. Betul, gue juga nggak menyangka ya sebesar itu, sebanyak itu. Dikirain gue udah melemas. Gue ngelihat animo yang lebih besar tuh mungkin 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu itu lumayan besar, lumayan naik dengan adanya kayak dulu tuh kayak ada inkubator di Indonesia yang lumayan banyak, apalagi UX makin terdengar di situ. Oh ternyata sekarang juga lumayan banyak ya, nggak begitu melemah. Gue juga masih banyak orang yang berminat ke situ. Asumsi lu kenapa tuh? Kenapa mereka banyak yang berminat ya? Pertama mungkin ngelihat kerjaannya sih, bro. Mungkin menggiurkan menurut mereka. Dari sisi kesejahteraan, dari sisi pekerjaan yang memang gimana lebih banyak,
dari jumlah roles yang beredar sekarang makin banyak ke arah sana. Karena memang semua perusahaan sekarang going digital dan setiap perusahaan yang memiliki digital mereka ingin ngebuat suatu produk membutuhkan desainer, sehingga butuh juga secara tidak langsung butuh si UX designer ini. Dan juga ini ya mungkin kebanyakan perusahaan sekarang butuh yang senior ya. Oh iya betul. Nah, jadinya kayak mereka yang buat gue nih bro ya. Gimana? Kalau jadi kayaknya yang junior ini kayak pengen upskill gitu, sehingga bisa jadi senior juga secepat mungkin gitu, bener ya? Betul. Menurut gue sih gitu ya. Itu juga salah satu motivasi yang gue lihat di teman-teman yang gue jumpain di Instagram. Mereka ada yang mulai dari nol, ada banyak ada yang udah juga ngerjain desainer 1-2 tahun dan mereka pengen upgrade skill mereka untuk menjadi lebih baik gitu jatuhnya ya, dengan tujuan apapun, apakah menjadi senior designer, menjadi manager atau menjadi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya. Itu sih gue ngelihat ya. Cuman gue finding yang gue temukan senior designer itu lebih sulit sih untuk engage di kalau designers atau di komunitas dan sebagainya. Ya karena memang satu sih hipotesis gue karena mereka memang sibuk ya. Senior designer pasti selalu sibuk. Jadi kalau ngelihat hal-hal yang banyak, gue juga kaget ketika gue memulai untuk ngebuat kayak educational content gitu kan yang carousel di Instagram itu bro. Ya kan gue sendiri dari pihak sendiri, gue ngelihat awal-awalnya ada kayak gitu, gue nggak begitu merhatiin karena gue udah tahu gitu bro. Ini mah gue udah tahu gitu kan, nggak ada nilai lebih buat gue waktu dulu. Tapi akhirnya gue ngerjain itu karena banyak orang yang ternyata nggak tahu. Gitu, sehingga ya memang audiensnya beda kan. Berarti kalau misalkan yang udah lama, udah senior, mungkin ngeliatnya mah itu bukan sesuatu yang baru buat gue. Mungkin konten yang lain yang membuat mereka menarik, kayak konten managing team atau konten how to cultivate junior designer dan sebagainya. Ya mungkin fokusnya udah beda ya. Mereka aspire to be a manager atau one step up gitu ya. Betul, menurut gue sih gitu mungkin ya. Tapi kalau dilihat berarti kan emang target market lu sih, target usernya tuh yang lebih kayak junior ke senior ya. Nah, oke, ini menarik sih. Jadi gue pengen tahu nih, kalau misalnya gue sekarang nol, gue engineer gitu misalnya, atau mungkin nggak deh, mungkin gue bankir atau apa gitu yang sama sekali unrelated. Terus gue pengen jadi desainer. Apa yang pertama kali harus gue lakukan? Gue nggak punya waktu lagi buat kuliah lagi gitu. Possible nggak? Possible banget menurut gue sih. Possible. Kalau mau terjun ke nggak cuma desainer, ke berbagai disiplin yang baru, asal lu punya niat yang kuat dan juga waktu untuk ngerjainnya, menurut gue sih possible. Spesifik untuk desainer yang lu harus kerjain, pertama kali yaitu practice menurut gue ya. Practice dari apa yang paling suka, jangan apa yang menurut si buku atau metodenya sarankan. Dari yang lu paling suka aja, kenapa? Biar motivasi lu tetap tinggi. Itu dulu di bidang itu. Karena mungkin awal-awal kan masih belum tahu betul ya bro bidangnya. Dia tuh nggak tahu kayak ini benar nggak sih bidang yang gue pengenin gitu kan. Ketika di tengah-tengah ternyata dia semakin terekspos dalam bidangnya, makin tahu oh ternyata ini bukan bidang yang gue suka, ya udah nggak masalah. Tapi sebelum masuk ke tahap itu, coba kita tetap buat motivasinya tinggi dengan cara lakuin dulu yang lu suka semaksimal mungkin, dibarengin dengan materi atau struktur kurikulum yang ada di luar sana gitu menurut gue. Porsinya 80-20 lah kalau mau gitu. Itu belajar dulu apa langsung terjun ya ke klien atau ke perusahaan gitu? Menurut gue belajar dulu ya. Belajar dulu. Kalau klien kan jatuhnya ya, kalau klien tuh jatuhnya lu udah kerja ya. Kerja kan dia tuh punya requirement tertentu yang harus
diberesin gitu ya, dipenuhi Hmm. ya, dipenuhi. Sehingga kalau misalkan dia nggak dapat apa yang dipenuhi, klien yang ngambek, trauma nanti. Nggak jadi Iya, aku harus jadi WWT lagi. iya Makanya betul. benar belajar dulu lah, belajar dulu. Nah, itu pertanyaan selanjutnya mungkin kalau di sana kan amunisinya ada portfolio kan. Nah, kalau gue baru mulai, gue belum pernah kerjain sesuatu buat klien, gue baru belajar, tapi gue pengen ngelamar kerjaan sebagai desainer nih. Gimana gue Hmm. bikin portfolio pertama itu? Uh, buat portofolio pertama itu bisa macem-macem. Pertama bisa bikin bisa kasih tahu dalam bentuk cerita project yang lo buat misalkan semasa kuliah. Nggak berhubungan dengan desain pun nggak masalah. Tapi Oh bisa ya? ada unsur mendesain di situ. Khususnya menurut gue ya untuk UI UX designer, gue nggak masalah kalau misalkan lo nggak perlu ada visual. Misalkan gue pada saat di kampus gue mendesain suatu acara misalkan, mendesain suatu Oh, acara seminar kejurusan gitu kan. Gue oke. mendesainnya seperti ini, tata letak layout roomnya, terus pembicaranya harus seperti apa dan sebagainya. Kalau misalkan dia bisa menceritakan itu dari sisi user experience gitu bro, menurut gue itu bagus dan juga lebih Hmm. diverse gitu kan. Dari Hmm. mulai kalau ditata secara terstruktur kayak problemnya apa, terus gimana caranya mereka approach si problem itu, challenge-nya yang buat mereka project ini interesting itu apa gitu kan. Hmm. Habis itu proses desainnya lu kayak gimana dengan tim, brainstormnya kayak gimana. Hmm. Terus setelah itu uh, apa dari solusi yang lu buat uh, apa limitasinya, dan Hmm. terakhir kalau misalkan ada waktu lebih kira-kira Hmm. apa yang lu mau perbuat gitu kan. Nah kalau misalkan Hmm. lu bisa struktur cerita itu dalam kerangka yang pas, cerita yang Hmm. enak, menurut gue nggak masalah itu dimasukkan dalam portofolio. Hmm. Itu kan nggak related dengan visual design ya, nggak Iya. apa-apa. Itu Hmm. masuk bagi jadi study case bagus. Kedua kalau misalkan lo nggak ada gitu yang event serupa di kampus, lu juga bisa buat uh, project yang fake gitu ya. Hmm. Banyak kan orang-orang yang ngebuat kayak apa namanya uh, redesign gitu kan, unsolicited redesign, redesign Iya. yang Hmm. emang gak diminta gitu sama si perusahaannya. Gue juga dulu kayak Iya. gitu, nggak ada Iya. yang minta, gue ngerjain aja ruang guru gitu. Zaman dulu nggak ada ruang guru kan, jangan dulu apa namanya ngedesain desain awal untuk websitenya sebenarnya nggak ada problem atau apa apa. Gue cuman pengen Hmm. ngelatih visual skill gue di situ, Oke. ngelatih si user interface desain. Ya udah gue Hmm. ubah aja, uh, Hmm. dan itu bisa masukin ke portofolio kalau lu mau. Tapi jelasin gitu kan, apa yang lu ubah sebenarnya, problem apa yang mau lu selesaikan, dan gimana lo mau approach problem itu sih menurutku ya. Hmm. Wah, mantap sekali nih wejangannya Pak Wasil. Gimana? Gue jadi terinspirasi lagi untuk bikin portfolio pertama. uh, Portofolio gue juga kagak beres-beres, kayak setiap portofolio designer kagak beres-beres. nah, The branding nah, portfolio. nah itu tuh yang mungkin pertanyaan selanjutnya kayak mungkin gimana caranya nyiapin ya mungkin how to present that portfolio gitu. Apakah itu dalam bentuk PDF atau website atau kayak misalnya di Medium atau apa? Enaknya gimana ya? Menurut gue sih bebas ya, Bebas, terserah oke. Hmm. sekreatif mungkin si desainernya aja. Kalau misalkan Medium Hmm. itu adalah media yang paling menurut dia paling enak karena dia Hmm. itu anaknya lebih ke verbal, ceritain lebih banyak, ya itu kan Medium Hmm. salah satu media yang tepat. Kalau mau dribble ya itu kan visual aja gitu ya, tapi kan lu perlu Ya, juga ada cerita di dalamnya. oke. Kalau medianya kayak misalkan website, PDF, dan sebagainya itu lebih ke mobility. Kalau misalkan kita Hmm. mau ke rekrutmen, kita jaga-jaga di sana nggak ada wifi gitu kan. Ya udah kita bawa PDF-nya project kita sehingga mudah untuk dipresentasikan. Misalkan kita bawa iPad kah, bawa laptop, ya udah Hmm. dipresentasikan di situ aja lewat offline gitu kan. Hmm. Kalau di website semua orang bisa lihat, kalau
lo mau taruh di situ pun menurut gue lebih baik, accessibility-nya lebih tinggi. Oke, tapi it takes more time kali ya buat Betul, untuk membuatnya ya. desainer. Iya, Untuk oke. untuk membuatnya kan nggak cuma desain, tapi lu harus develop juga kan, ngebuat website sendiri. Betul. Terus gue lihat juga di Halo Designers ini ada info lowongan kerjaan juga ya. Betul, bro, betul. Itu motivasinya apa tuh? Ngasih lowongan gitu. Motivasinya dulu tuh sesungguhnya gue mau buat produk, bro. Gue product designer. Okay. Ya kan, gue product designer. Gue pengen ngebuat produk sendiri. Mau buat nyobain memang membuat suatu produk itu salah satu praktis gue sebagai product designer, membuat suatu produk gitu. Gue juga belajar itu dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya di Hong Kong, di travel stop gitu kan. Kita melakukan itu in a daily basis ya kan, bro. Kita ngelakuin semua proses kayak awal problem statement, ngobrol sama product manager tentang wireframe dan sebagainya, sampai deliverable ke developer, hands off, ngobrol bareng sampai sebagainya. Gue pengen ngerjain itu sendiri, membuat produk sendiri dan tahu gitu dari hulu ke hilir dalam pengerjaannya. Dan itu sebagai side project aja. Ya emang lumayan epic dan overwhelmed pada saat awalnya ngebuat kayak gitu sendiri. Itu memang perlu manajemen waktu ya dan tenaga sih. Tapi gue banyak belajar sih dari situ, bro. Terutamanya dari no code community, no code platform, yang mana lu banyak integrasi dari satu platform ke platform lain, pakai yang namanya Zapier, ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana. Banyak yang dipelajarin, tapi banyak juga dikerjain. Sedikit waktu yang ada, jadi ya lumayan. Terus gue lihat lu juga rajin kayak ngirim vitamin ya, kayak itu email ya. Wah, iya bro, vitamin. itu doping nutrisi bagi para product designer. Nutrisi brandingnya kayak gitu buat teman-teman. Intinya email newsletter yang isinya inspirasi tentang proses desain dan juga update tentang industri, update tentang design tools, productivity, dan juga job. Oke, job. Ya. Gitu. Jadi itu gitu. Selain di Instagram juga dikirim lewat email, tapi mungkin yang di email tuh ada ada yang lebih ya, nggak cuma yang ada di Instagram betul, gitu. Oke. Iya betul, yang lebih itu semacam ya newsletter lah, bro. Ini kayaknya mereka cukup engage gitu ya, audiens lo cukup engage gitu dan cukup antisipasi dengan senang gitu. Kalau wah mau ada vitamin nih gitu. Iya, alhamdulillah kalau mereka memang senang, antusias gitu ya bro, karena memang nggak bisa ngontrol antusiasme orang atau kayak outputnya gitu ya, apa yang kita kerjain. Jadi gue juga masih mencari rumusnya gitu kan, setiap post tuh bakal bisa jadi viral tuh kayak gimana. Menurut gue sih nggak bisa kayak beneran kita tahu yang mana yang viral atau yang enggak. Yang kuncinya yaitu ya harus konsisten untuk memberikan value yang bagus gitu sih. Ya, tapi tujuan lo emang apakah untuk viral atau tujuannya emang lebih kayak mau sharing aja sebenarnya? Sharing aja sih bro. Sharing aja sih bro. Oke. Nah ini gue ada 2 pertanyaan lagi sebenarnya. Yang satu mungkin lebih serius, yang satu mungkin lebih relax. Yang pertama itu, nah mungkin kayak tadi gue lupa tanya sih sebenarnya. Kalau misalnya lo baru mulai di UX ya, atau mungkin lo udah mulai kayak 1 atau 2 tahun tapi belum lama lah gitu. Gimana caranya lo menentukan arah nih? Gue pengen jadi UI designer aja, atau gue pengen jadi design technologist, gue pengen jadi researcher gitu kan. Pasti kan, ya kayak tadi lo bilang ada banyak kan cabangnya. Gimana gue menentukan dari semua itu? Menurut gue sih bro, untuk menentukan mau ke arah mana, lo harus tahu dulu tentang semua bidang itu sih, semua bidang itu ya. At least tahu secara general gitu,
sehingga lu nggak salah memilih dalam menjuruskan diri lu ke salah satu bidang. Misalkan, let's say kita di UX design ini ada UI designer, ya kan, ada interaction designer, ada juga misalkan UX designer atau UX researcher gitu kan. Bisa lu pelajarin misalkan dari awal proses mendesain sampai akhir, itu bakal menyentuh ranah kerja mereka gitu. Dari situ lu kerjain misalkan beberapa kali, 1, 2, sampai 10 kali, lu udah bisa mendapatkan sedikit banyak gambaran tentang pekerjaan di setiap step itu. Kalau misalkan memang lu sukanya, kayak gue nggak begitu suka di visual design-nya, tapi gue lebih suka di testing gitu, validasi idenya. Mungkin di bagian belakang berarti kan di situ. Ada juga emang desainer yang kerjanya di situ untuk user testing dan sebagainya. Ya udah, fokusin diri lu ke sana, gali lebih dalam, buat lebih spesifik. Dan memang yang biasanya mencari yang spesifik kan itu perusahaan besar ya, perusahaan yang mungkin employee-nya 1.000 ke atas, memang spesifik gitu si role-nya pun. Nah, itu jadi tujuan lu nggak apa-apa setelah lu pelajarin mendalam. Tapi kalau saran gue pribadi, walaupun lu masuk ke salah satu sub bidang lebih dalam, jangan lupa dengan kanan kirinya gitu ya. Proses di UI design, proses di UX awalnya, proses di interaction dan sebagainya, karena itu yang membuat lo bisa berkomunikasi dengan baik ke sekitarnya dan juga berkolaborasi sih. Sehingga generalis pun menurut gue pas tepat gitu ya. Jadi master of one, terus but also generalist in everything gitu. Nggak cuma desain sih, malah lebih besar juga bisa kayak development gitu kan. Lu bisa jadi desainer, master di desain, tapi juga lu paham tentang ngedevelop, lu juga tentang product marketing, terus tentang strategi bisnis gitu kan, tentang misalkan tentang support gitu kan dan sebagainya. Menurut gue sih itu lebih baik, jadi bisa berkomunikasi dengan lebih lancar gitu. Oke. Sip. Ini waktunya hampir habis, cuman ada satu pertanyaan lagi yang mungkin lebih general, tapi juga kaitan dengan desain sih. Menurut lo jadi desainer sekarang itu ada skill apa di luar desain yang mungkin bukan wajib tapi bagus untuk dipelajarin gitu. Mungkin bisa menunjang karir lo sebagai desainer juga. Menarik ya. Apa ya? Apa masak gitu misalnya, masak, karena masak itu kayak UX juga, nyampur-nyampurin jadi satu experience gitu. Nggak tahu deh apa. Menurut gue sih mungkin yang lebih related dengan pekerjaan mereka. Kalau misalkan dia mendesain tentang produk digital, coba belajarin tentang sedikit tentang development misalkan. Gimana sih cara kerja development gitu ya. Nggak perlu sampai dalam atau lo bisa production code level of coding gitu ya, nggak perlu. Tapi sedikit banyak pelajaran tentang itu. Satu lagi mungkin pelajarin tentang tentang dunianya orang yang lu kerja bareng gitu. Misalkan lu kerja bareng sama itu lu mau desain tentang cooking gitu ya, tentang masak, cooking lu gitu juga pelajarin lu pelajarin juga tentang si ilmu itu, jadi domain knowledge-nya terbangun gitu ya. Ya nggak cuma lu terkungkung di situ. Kalau lu travel berarti lu harus sering traveling gitu ya. Ya bro, pengennya gitu, perusahaan juga pengennya ngebantuin. Tapi ya. Ini menarik sih, kayak sekarang, kemarin tuh gue lihat ada rumah sakit di Singapura ya yang hiring UX designer gitu. Wah, mantap. Itu kayaknya menarik gitu ya, kalau misalnya bisa gitu masuk ke problem yang yang unik banget dan lu beneran belajar domainnya gitu ya.
Betul, menarik bro. Gue juga tahu ada UX di Changi Airport, UX designer di Changi Wah, Airport. Karena salah satu desainernya pindah ke e-commerce, setelah itu Shopee kalau nggak salah, atau oh, Carousel, gue lupa. Memang awalnya UX designer di Changi Airport. Jadi memang yang tadi gue bilang gitu, portofolio desain UX itu nggak perlu tentang visual talk gitu, tentang alur kerja gitu kan, tentang desain seminar dan sebagainya juga bisa masuk. oke. Mantap. Ini kayaknya udah Gitu, banyak insight, mantul. tapi emang kita, gue nggak mau terlalu panjang, soalnya takut kelamaan dan bosan gitu. Jadi nanti kayaknya untuk edisi kedua bisa kita rencanain lagi ya kapan-kapan ya. Iya bro, gue senang banget. Oke, jangan lupa nih teman-teman kalau misalnya ini ada waktu follow Halo Designers di Instagram, terus follow juga webinar-webinarnya Om Wasil nih, Bro Wasil. Dan semoga, oh ya jangan lupa itu subscribe di apa Kalau namanya? desainer ya, subscribe. Sorry, Oke bro. vitamin E. Oh vitamin, iya Ya, iya 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 iya, iya. itu Iya. harus subscribe kan Vitamin. ya? Ya, Subscribe ya lewat ya. Instagram. Oke. Sip, makasih banget nih Wasil. Semoga bisa ketemu lagi secepatnya dan sehat selalu ya semuanya. Oke, sama-sama Bro Sigit. Makasih Makasih. ya.